Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bahwa Allah tidak meninggalkan kita dalam situasi berat di dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali dalam perjalanan hidup ini, situasi, keadaan, dan kondisi yang kita alami terkadang membuat kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak peduli kepada kita. Apalagi kalau misalnya masalah, penyakit, persoalan yang kita alami itu berlarut-larut. Itu membuat kadang-kadang orang berpikir bahwa Tuhan tidak campur tangan atas kehidupannya. Namun apakah demikian? Apakah ketika masalah kita berlarut-larut kita hadapi, itu membuktikan bahwa Allah tidak mempedulikan kita, Allah tidak bekerja, Allah tidak campur tangan dalam kehidupan kita? Saudara, pemahaman yang benar akan sangat menguatkan kita dalam kita menghadapi segala masalah dan tantangan kehidupan kita. Dan pemahaman yang benar akan membuat kita bertindak benar dalam menjalani hidup kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, mari kita belajar bersama, karena setiap kita pasti akan menghadapi masalah, persoalan, tantangan, penyakit, dan sebagainya di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan tersebut, apa yang perlu kita pahami tentang apa yang dikerjakan Tuhan, apa respon Tuhan terhadap semua masalah yang kita alami, supaya kita memiliki pemahaman yang benar, pikiran yang benar, dan dengan demikian kita akan bertindak benar dalam menjalani kehidupan kita. Dan harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini, saudara akan menjadi orang-orang yang dewasa dalam menghadapi tantangan. Saudara memahami apa yang benar dalam menghadapi tantangan, dan saudara akan menjadi pemenang-pemenang atas segala tantangan masalah yang saudara hadapi. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Yesaya pasal yang ke-49, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-26. Saya akan kembali membacakan ayat-ayat ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini kita benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Yesaya pasal yang ke-49 ayat 8 sampai ayat 26, demikian firman Tuhan. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka
yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara, ada dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua berhimpun datang kepadamu, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat ini terlalu sempit bagiku. Menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkat ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa, dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan, akan didudukkan di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamat dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Puji Tuhan, saudara.
Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana umat-umat Tuhan sedang ada dalam penawanan. Mereka sedang mengalami situasi yang sangat tertindas. Sebenarnya mereka ditawan oleh karena pelanggaran mereka. Mereka tertindas, mereka sangat menyedihkan keadaannya, sangat menderita, sebenarnya oleh karena pelanggaran mereka. Artinya apa, saudara? Bahwa di dalam hidup ini, apa yang menyebabkan penderitaan dalam hidup kita, itu adalah kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau kita tidak mau hidup dalam penderitaan, jangan hidup dalam kesalahan dan pelanggaran terhadap Tuhan. Tetapi pada waktu itu, umat-umat Tuhan melanggar perintah Tuhan, melanggar aturan yang Tuhan buat, sehingga akhirnya mereka diizinkan ditawan, dan sehingga akhirnya mereka mengalami situasi yang sangat tertekan, yang sangat menderita di dalam kehidupan mereka. Dan dalam situasi yang demikian, karena begitu sulitnya, begitu menderitanya, begitu sengsaranya mereka, akhirnya mereka berkata seperti ayat 14, mereka menegaskan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Karena situasi yang mereka hadapi, saudara, karena keadaan yang mereka alami, dan kemudian mereka tidak melihat Allah campur tangan di sana, belum melihat Tuhan membebaskan mereka. Akhirnya mereka mulai berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Adakah saudara yang saat ini sedang mengalami penderitaan dalam hidup saudara? Mengalami masalah dan persoalan dalam kehidupan saudara? Dan kemudian masalah saudara mungkin sudah berlarut-larut. Saudara sudah lama berdoa supaya masalah saudara diselesaikan, tapi masalah saudara tidak kunjung selesai juga. Dan coba periksa hari ini, apakah saudara masih tetap percaya Allah itu akan campur tangan, Allah itu peduli, Allah itu bekerja dalam hidup saudara? Atau jangan-jangan seperti umat Tuhan pada waktu itu, mereka mulai berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan melupakan aku, Tuhan tidak peduli lagi kepadaku. Adakah saudara yang mulai berpikir begitu? Terkadang sebagai manusia yang biasa, saudara, terkadang pikiran itu muncul saat penderitaan itu begitu berat. Terkadang pikiran itu muncul saat penderitaan itu berlarut-larut dan kita belum melihat jawabannya, belum melihat jalan keluarnya. Tetapi saat ini, saudara, apakah demikian adanya? Karena kalau tidak demikian adanya, berarti kita salah berpikir. Dan kalau kita salah berpikir, maka kita juga akan salah bertindak. Nah, itu sebabnya kita mau lihat bersama, apa kata Tuhan? Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Itu ayat yang ke-14. Lalu kemudian ayat 15 dijawab oleh Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saudara, ini ibu-ibu yang paling mengerti kalimat-kalimat ini, yang paling mengerti sampai perasaan yang paling dalam. Dapatkah seorang ibu melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saya berpikir itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin seorang ibu dia tidak menyayangi bayi yang lahir dari kandungannya, tidak menyayangi anak yang lahir dari kandungannya, darah dagingnya sendiri? Itu tidak mungkin. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang menelantarkan anak bayinya, dia letakkan di depan rumah orang atau dia buang anak bayinya, sebenarnya itu pasti dia lakukan dengan penuh penderitaan. Tetapi firman Tuhan berkata, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya, tidak menyayangi anak dari kandungannya? Lalu kemudian firman Tuhan berkata, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sekalipun ada seorang ibu yang mampu dan tega melupakan anak yang lahir dari kandungannya, dengar saudara, firman Allah menjamin bahwa dia tidak akan melupakan kita.
Jadi apapun kondisi, apapun keadaan yang kita alami, yang sedang kita hadapi, sekalipun begitu beratnya, dan sekalipun sepertinya Tuhan tidak peduli, saudara tidak melihat campur tangan Tuhan, saudara belum melihat mujizat Tuhan, dengar saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan melupakan saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan saudara, karena faktanya Dia menegaskan, kalaupun ada seorang ibu yang tega meninggalkan bayinya, aku tidak akan meninggalkan engkau, kata firman Tuhan. Kita kembali ke ayat 8, apa yang dia bilang. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Jadi firman Tuhan menegaskan di ayat 8, saudara, bahwa ada waktu Tuhan menyatakan perkenanannya. Ada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menyatakan pertolongannya. Dia berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyatakan jawaban-jawabannya atas doa-doa umat-umatnya, untuk menolong umat-umatnya. Artinya saudara, bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Kalau hari ini kita belum melihat Dia campur tangan, mengubah situasi, mengubah keadaan, menyelesaikan masalah, itu karena belum tiba waktu yang terbaik yang telah Dia tetapkan, saudara. Karena Dia pasti akan menolong, Dia pasti akan menjawab, Dia peduli. Sekalipun ada seorang ibu yang tega melupakan bayinya, yang sebenarnya itu pun tidak mungkin, tetapi Tuhan berkata, sekalipun misalnya ada, aku tidak akan melupakan engkau, kata firman Tuhan. Saudara, seberat apa keadaan saudara hari ini? Sesulit apa hidup saudara malam hari ini? Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara, karena Dia menegaskan Dia tidak akan meninggalkan saudara, dan ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan ketika tiba waktunya Dia akan menolong saudara. Saudara, coba lihat ke belakang. Adakah saudara mengalami Tuhan menyatakan pertolongannya pada waktunya? Coba belajar dari peristiwa itu. Saya pikir saudara, kalau kita coba merenung ke belakang dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita akan menemukan begitu banyak pertolongan Tuhan, dan pertolongan itu Dia nyatakan sesuai dengan waktunya, yang terkadang tidak sesuai dengan hati kita, pikiran kita. Kita ingin cepat, tetapi Dia menetapkan sesuai dengan waktunya. Tapi coba lihat, setelah jauh kemudian, bukankah pada akhirnya kita sadar, oh, bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik? Setelah jauh, akhirnya kita mengangguk, ya Tuhan, ternyata waktu-Mu yang terbaik. Itu sebabnya jadikan itu pelajaran, saudara, bahwa kalau hari ini kita belum melihat campur tangan, bukan berarti Dia melupakan kita, tetapi karena Dia sedang menantikan waktu yang paling tepat untuk menyatakan mujizat, untuk menolong dan untuk memberkati setiap saudara. Dalam kehidupan saya pribadi, saudara, terkadang saya bingung. Sebagai hamba Tuhan pun terkadang saya bingung. Terkadang Tuhan mengizinkan saya menghadapi masalah, dan bahkan masalah itu begitu berat dan begitu berat, sampai aku bingung betul dan tidak ada lagi yang kupahami kecuali aku hanya beriman, sekalipun aku tidak paham. Tetapi kemudian aku melihat, ternyata benar, waktu Tuhanlah yang terbaik. Kalau sudah tiba waktunya, maka perkara besar akan Dia kerjakan. Puji Tuhan, saudara. Itu yang pertama, bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia berkata bahwa sekalipun ada seorang ibu yang rela meninggalkan anaknya,
Dia atau Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Lalu kemudian ayat 16 dia berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Lihat saudara, dia berkata, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Saat umatnya berpikir Tuhan sudah meninggalkan kami, Tuhan tidak mempedulikan kami, Tuhan sudah melupakan kami. Tapi faktanya apa yang terjadi? Saat mereka berkata Tuhan meninggalkan kami, saat mereka berpikir Tuhan meninggalkan kami, faktanya mereka terlukis di telapak tangan Tuhan. Artinya apa saudara? Tuhan mau menegaskan bahwa Tuhan memegang kehidupan mereka. Tangannya sedang merenda, membentuk, memegang, dan melindungi mereka. Tuhan tidak akan biarkan mereka binasa dalam penderitaan mereka, dalam pembuangan yang sedang mereka alami. Tangan Tuhan tetap memegang mereka. Sekalipun mereka telah bersalah dan akhirnya mereka dihukum, mereka menderita karena masalah, karena persoalan, karena kesalahan yang mereka buat. Tapi namun pun demikian, Tuhan lebih daripada seorang ibu yang menyayangi anaknya. Tuhan tetap menyayangi setiap umat-umatnya, sehancur apapun hidup mereka di masa lalu. Terkadang memang mereka harus menjalani upah atau imbalan dari pelanggaran masa lalu, tapi dalam situasi itu sekalipun begitu beratnya, tangan Tuhan tetap memegang mereka. Demikian juga hari ini saudara. Seberapa berat pun, seberapa sulit pun, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan melupakan kita saudara. Karena ternyata tangan Tuhan sedang memegang setiap kita. Dia memegang saudara, saudara tidak diizinkannya sendirian. Dia memegang tanganmu, dia menuntun engkau. Saat engkau lelah, tangannya mengangkat dan merangkul engkau. Tuhan tidak pernah melupakan kita saudara. Dia berkata, anakku, kenapa engkau berpikir bahwa aku melupakan engkau? Sedangkan saat ini pun engkau terlukis di telapak tanganku. Tanganku sedang memegang engkau. Dan kemudian saudara, bukan hanya dia berkata bahwa aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tapi kalimat berikutnya ayat 16 itu dia berkata, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa maksudnya tembok-tembokmu? Perlindungan mereka. Tembok-tembok itu adalah perlindungan bagi mereka. Dan Tuhan berkata bahwa tembok-tembok itu di ruang matanya. Saudara, coba saudara lihat. Mungkin saudara bisa lihat kalau saudara punya teman saat ini. Mungkin saudara bisa saling melihat mata saudara satu dengan yang lain. Kalau saudara lihat mata teman saudara, apa yang saudara lihat di dalam? Tentu saja apa yang sedang dia lihat. Kalau dia sedang melihat saudara, tentu saja ada juga bayangan saudara ada di dalam. Kenapa? Karena saudara sedang dilihat. Artinya apa saudara? Apa yang kita lihat, itulah yang sedang ada di ruang mata kita. Yang ada di belakang kita itu tidak ada di ruang mata kita, karena kita tidak sedang melihatnya. Tapi apa yang sedang kita lihat, apa yang di depan kita, itulah yang ada juga di ruang mata kita. Dan Tuhan berkata bahwa tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya apa? Tuhan tetap melihat tembok-tembok mereka atau perlindungan mereka. Tuhan tetap mengawasi mereka, tetap melindungi mereka. Itulah yang mau ditegaskan Tuhan di sini, saudara. Masalah boleh menimpa, persoalan bisa datang silih berganti, beban hidup boleh saja menindih, penyakit boleh saja menyerang, tetapi saya dan saudara tetap ada di ruang mata Tuhan. Dia tetap mengawasi, dia tetap perhatikan, dia tetap lihat semuanya. Segala proses yang kita jalani untuk mendewasakan, mematangkan kita dalam Tuhan, Tuhan lihat dan Tuhan awasi semuanya, saudara. Dia tidak izinkan kita berjuang sendiri, tapi Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang memperhatikan dan mengawasi seluruh kehidupan kita.
Itu sebabnya jangan takut saudara. Dan jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara. Karena kalau saudara berpikir Tuhan meninggalkan saudara, akhirnya saudara akan mengambil tindakan-tindakan yang salah. Tapi kalau saudara tahu, sadar hari ini melalui firman Tuhan, bahwa ternyata saudara ada di ruang mata Tuhan, artinya Tuhan sedang mengawasi dan memperhatikan saudara, maka hari ini jalanilah hari-hari saudara dengan penuh kedamaian. Karena ternyata Tuhan mengawasi saudara saat ini. Karena ternyata Tuhan memperhatikan saudara saat ini. Dia tidak izinkan saudara berjuang sendiri. Dia perhatikan, dia awasi, dia lindungi setiap kita saudara. Adakah saudara melihat dalam kehidupan saudara, saudara mengalami satu situasi, satu keadaan di luar dari kendali saudara, di luar dari kemampuan saudara, tetapi akhirnya semuanya menjadi baik? Itu bukan otomatis saudara. Tetapi itu terjadi karena Tuhan memang bertindak. Karena kita dia awasi, dia perhatikan, dia lindungi. Itu yang kedua saudara. Bukti bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Dia mengawasi seluruh aspek kehidupan kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat yang ke-17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Apa yang mau ditegaskan di sini saudara? Tuhan mau menegaskan bahwa hal-hal yang akan membangun engkau, hal-hal yang akan memperbaiki engkau, itu datang bersegera. Tetapi hal-hal atau orang-orang yang merusak engkau, menindas engkau akan pergi dengan segera. Artinya apa saudara? Bahwa di dalam kehidupan umatnya Tuhan mau menegaskan, sekarang ini kamu sedang dibangun. Karena yang merusak sudah dipinggirkan, sudah jauh, sudah pergi. Sedangkan yang membangun engkau sedang datang berkerumun. Artinya hidupmu sedang dibangun. Jadi sekalipun situasi dan kondisinya tidak seperti yang engkau inginkan saat ini, sadarilah bahwa Tuhan sedang bekerja, tangannya sedang merenda, tangannya sedang bekerja untuk membangun setiap kita, memulihkan, memperbaiki setiap kita saudara. Wow, Allah kita Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang tidak pernah melupakan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara, di mana kita sudah belajar Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia menjamin dia tidak akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena sekalipun ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya, yang rela dan tega meninggalkan anaknya, bayi yang baru lahir dari kandungannya, Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan dia juga menjamin bahwa kita dilukiskan di telapak tangannya dan kita ada di ruang matanya. Artinya dia pegang kita, dia awasi kita, dia lindungi kita. Dan kemudian saudara, yang terakhir ditegaskan juga, orang-orang yang membangun engkau akan datang segera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau, meninggalkan engkau, dia jamin bahwa dia akan pulihkan kehidupan kita saudara. Luar biasa jaminan firman Tuhan bagi setiap kita. Bagian kita, sekarang kita lihat apa yang menjadi bagian kita atas jaminan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat yang ke-23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Lalu lihat saudara, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Sekali lagi, orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang menantikan Dia. Jika saat ini kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, melainkan Dia memperhatikan kita, Dia tidak melupakan kita, kita dilukiskan di telapak tangannya, matanya mengawasi kita, dan Dia sedang bekerja supaya kita dibangun, diperbaiki, maka kita akan menantikan Tuhan. Dan Dia berkata di ayat 23 bahwa jika kita menanti-nantikan Dia,
Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan. Kita tidak akan malu. Kenapa? Karena ayat 8, akan tiba waktunya Tuhan menjawab kita, akan tiba waktunya Tuhan campur tangan, menyelamatkan, menyatakan kuasanya, campur tangannya atas seluruh hidup kita. Betapa dahsyatnya jaminan firman Tuhan bagi setiap kita saat ini, saudara, bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Apapun keadaan saudara saat ini, dengar, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Apapun keadaan saudara saat ini, sekali lagi, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Seberat apapun, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan melupakan saudara, karena pada faktanya Dia tidak melupakan saudara. Saudara ada di tangannya, saudara ada di matanya, Dia mengawasi saudara, dan Dia sedang bekerja untuk memperbaiki saudara. Jika demikian, seberapa sulit, seberapa berat pun masalah dan tantangan kehidupan kita, mari kita hadapi semuanya dengan menanti-nantikan Tuhan. Dan kita tidak akan dipermalukan jika kita tetap menantikan Tuhan apapun keadaannya, karena akan tiba waktunya Dia akan menyelamatkan dan menyatakan kuasanya bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang dahsyat yang telah dinyatakan bagi kita. Saudara tidak akan dipermalukan jika saudara menanti-nantikan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar, saudara. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji-janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih Bapa. Saat ini, dalam segala situasi yang kami alami di dalam kehidupan kami, Engkau menjamin bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau berkata bahwa sekalipun ada seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya, padahal itu pun sebenarnya tidak mungkin, tapi sekalipun misalnya ada yang tega melakukan itu, Engkau menjamin bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Engkau berkata bahwa kami ada di telapak tangan-Mu, kami ada di ruang mata-Mu. Bahkan Engkau menegaskan bahwa Engkau sedang membangun kami. Terima kasih buat jaminan firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini yang menjadi bagian kami akan menanti-nantikan Engkau, karena akan tiba waktu yang sudah Kau tetapkan ya Tuhan. Kami akan terus menantikan Tuhan sampai tiba waktunya. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, jamah mereka. Mungkin saat ini ada mereka yang situasi keadaan hidup mereka begitu berat Tuhan. Hamba berdoa, berkati mereka. Mereka memahami firman Tuhan yang telah direnungkan bersama, dan kemudian mereka akan tetap menanti-nantikan Tuhan apapun kondisinya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, kami mau terapkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara,
Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar.
untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar.
video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau
Yang lain yang berprofesi sebagai pegawai, Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa.
Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.